Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar rahasia salah satu pahlawan tanpa tanda jasa yang paling penting di dunia modern. Dialah yang bikin lampu di rumah kita nyala terus dan gadget kita nggak rusak. Coba deh, pernah nggak kepikiran nggak? Apa sih yang sebenarnya ngejaga TV atau laptop mahal kamu dari lonjakan listrik yang bisa terjadi kapan aja? Atau gimana caranya gangguan listrik kecil di satu tempat nggak bikin padam satu kota penuh? Nah, jawabannya ada pada sesosok penjaga senyap yang terus-menerus mengawasi sistem kelistrikan kita. Pahlawan dalam cerita kita ini namanya relay proteksi. Dia ini bekerja tanpa henti di belakang layar, memastikan semuanya aman dan lancar. Oke, sekarang ayo kita kenalan lebih dekat sama si penjaga senyap ini dan kita coba pahami apa sih peran utamanya. Jadi, apa itu relay proteksi? Gampangnya gini, bayangin ini adalah sebuah saklar super pintar. Dia nonstop memantau kondisi listrik. Begitu dia mendeteksi ada yang nggak beres, kayak korsleting, dia langsung teriak ke pemutus sirkuit buat, putusin arusnya sekarang. Jadi bencana bisa dicegah bahkan sebelum sempat kejadian. Kita udah tahu apa itu relay proteksi. Terus gimana sih cara kerjanya? Yuk kita bedah anatominya. Gimana si penjaga ini bisa merasakan, berpikir, sampai akhirnya bertindak? Prosesnya itu punya 3 langkah simpel tapi krusial. Pertama, merasakan. Ada sensor khusus, namanya CT dan PT, yang jadi mata dan telinganya ngawasin aliran listrik 24%. Kedua, memutuskan. Nah, relaynya sendiri ini otaknya. Dia analisis semua data dari sensor buat nentuin, ini bahaya atau bukan. Dan terakhir, bertindak. Kalau ada bahaya, si otak ini langsung kasih perintah ke otaknya, yaitu si pemutus sirkuit atau CB, buat langsung memutus aliran listrik yang bermasalah. Kelihatannya simpel ya. Merasakan, memutuskan, bertindak. Tapi, alur kerja inilah yang jadi kunci buat melindungi jaringan listrik kita yang super luas dan kompleks. Inilah fondasi yang menjaga sistem kita tetap stabil. Tapi, satu jenis penjaga aja nggak cukup buat ngelawan semua ancaman. Sama kayak tim superhero, butuh tim spesialis, di mana tiap anggota punya keahliannya masing-masing. Betul, sama kayak tim yang hebat. Selalu ada spesialis untuk setiap tugas. Nah, sekarang mari kita kenalan sama 4 pemain kunci di tim proteksi ini. Pertama, ada relay arus lebih atau OCR. Anggap aja dia ini penjaga pintu atau bouncer di klub. Tugasnya, mastiin arus listrik yang lewat nggak kebanyakan. Kalau ada lonjakan arus bahaya, dia langsung sigap, tutup pintu, biar peralatan di dalam nggak kebakar. Berikutnya, ada relay gangguan tanah atau GFR. Dia ini detektor kebocorannya tim. Dia bisa ngerasain kalau ada listrik yang bocor dari kabel dan nyasar ke tanah. Ini situasi yang bahaya banget loh. Nah, GFR inilah yang cepat-cepat cari dan hentikan kebocoran itu. Terus ada relay tegangan. Dia ini kayak pengatur tekanan. Tugasnya mastiin tekanan listrik alias tegangan selalu pas. Nggak boleh ketinggian, nanti alat-alat rusak. Nggak boleh kerendahan juga, nanti alatnya nggak berfungsi. Harus pas. Dan yang terakhir, kenalin relay diferensial. Ini adalah akuntannya tim. Dia super teliti, kerjaannya ngebandingin jumlah listrik yang masuk ke sebuah alat dengan jumlah yang keluar. Kalau angkanya nggak sama, wah, itu tandanya ada masalah di dalam. Dia langsung bertindak. Oke, dengan tim spesialis yang hebat ini, gimana cara mereka tahu kapan harus bertindak? Nah, mereka nggak kerja asal-asalan loh. Ada 3 aturan emas yang wajib mereka patuhi. Betul sekali. Supaya efektif, setiap relay proteksi harus patuh sama 3 prinsip krusial ini. Prinsip-prinsip ini adalah selektivitas, kecepatan, dan keandalan. Dan ketiganya ini harus jalan bareng. Aturan pertama, selektivitas. Maksudnya, relay harus pinter. Dia harus bisa mengisolasi hanya bagian yang rusak aja, biar gangguan nggak meluas. Ibaratnya dia pakai pisau bedah yang presisi, bukan pakai palu godam yang rusak semua. Aturan kedua, kecepatan. Di dunia listrik, kerusakan itu bisa menyebar dalam hitungan kedipan mata. Makanya relay harus bertindak secepat kilat. Setiap milidetik itu benar-benar berharga buat mencegah kerusakan yang lebih parah. Dan aturan ketiga, yang paling penting, keandalan. Ini ada 2 sisi. Dia harus kerja saat dibutuhkan, tapi yang sama pentingnya, dia juga harus tidak kerja kalau nggak ada masalah. Salah bertindak bisa bikin pemadaman yang nggak perlu. Jadi ya, performanya harus sempurna setiap saat. Jadi intinya apa? Supaya bisa patuh sama 3 aturan tadi,
Para insinyur harus ngajarin atau nyetel relay ini dengan presisi banget. Persis kayak kita nyetel sensitivitas detektor gerak di rumah. Kita harus kasih tahu dia, cari yang kayak gini ya, biar dia bisa bedain mana ancaman nyata, mana yang bukan. Nah, setelah tahu cara kerja dan aturannya, sekarang pertanyaannya, emangnya sepenting apa sih benda ini buat kehidupan kita sehari-hari ya? Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu hal. Para penjaga senyap inilah alasan kita bisa menikmati listrik yang aman, andal, dan efisien. Merekalah yang memastikan listrik terus mengalir ke rumah kita, kantor kita, kemanapun kita butuh. Tanpa mereka, wah, dunia modern kita bisa kacau. Peralatan mahal di pabrik dan rumah sakit bisa rusak. Pusat data yang menopang internet bisa lumpuh. Dan yang paling penting, keselamatan kita semua bisa terancam karena kegagalan sistem listrik. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat dipikirkan. Dunia kita ini kan makin bergantung sama listrik ya. Ada mobil listrik, smart grid, energi terbarukan. Nah, gimana caranya para penjaga senyap ini berevolusi buat melindungi jaringan masa depan yang jauh lebih pintar dan kompleks? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.